pagi anak-anak. Salam PTB. Bagaimana kabarmu hari ini? Luar biasa? Yes. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, saya minta ketua kelas untuk dapat memimpin di dalam doa. Di tempat duduk siap gerak. Doa mulai. Selesai. Saya minta kalian untuk mengecek tempat dudukmu, di belakangnya, di bawahnya, apakah ada sampah. Kalau ada sampah silahkan diambil, kemudian dibuang ke tempat sampah, monggo silahkan. Ada? Ada, sip. Nah, saya juga mau tanya, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Semuanya masuk? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita akan bersama-sama untuk ice breaking. 3, 2, 4, 3, 2, 1. Nah, ada yang tidak fokus ya. Oke, satu kali lagi. Ayo fokus mas, fokus ya. 3, 2, 1. Sip. Yuk tepuk tangan untuk kita semua. Minggu kemarin saya sudah memberikan materi yang harus kamu persiapkan, yaitu pada hari ini kita akan membahas tentang NKRI ya. NKRI itu apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, sebelumnya saya mau tanya ini, NKRI kita akan membahas tentang sengketa batas wilayah Blok Ambalat antara Indonesia dengan Malaysia. Manakah letak astronomis Indonesia? Yuk, siapa bisa? Ya. Letak astronomis Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Oke. Ya, toh. Ya. Di manakah letak geografis Indonesia? Yuk, yang lain selain Sugiarto. Indonesia diapit oleh dua benua besar, yaitu benua Asia di sebelah barat laut dan benua Australia di sebelah tenggara. Indonesia juga diapit oleh dua samudra, yaitu Hindia dan Pasifik sebelah timur laut. Apakah kalian pernah mendengar Blok Ambalat? Pernah dengar ya? Di televisi, meskipun tidak sering, tetapi pernah mendengar. Sekarang saya mau tanya, Blok Ambalat itu di mana? Atau letaknya? Ya. Kalimantan Utara. Ini tujuannya, yaitu peserta didik mampu menganalisis dan memberi solusi terkait ancaman, tantangan, hambatan, gangguan. Kita kenal dengan nama ATHG yang dihadapi oleh Indonesia. Kemudian apa lagi? Peserta didik mampu memahami sistem pertahanan dan keamanan negara. Ancaman kalau negara itu merujuk dari segala potensi atau situasi yang dapat membahayakan integritas, membahayakan keamanan negara, stabilitas, keberlangsungan suatu negara. Itu mengancam negara. Berarti berbahaya nggak ancaman itu? Berbahaya. Ancaman itu bisa datang dari dalam maupun dari luar negeri dalam bidang kolek sosbud hankam ya. Ini tantangan. Nah, kalau tantangan itu apa? Tantangan adalah suatu hal yang memerlukan upaya besar dari pemerintah dan masyarakat untuk mengatasinya. Ya, jadi pemerintah harus berusaha keras untuk mengatasi tantangan ini. Jangan sampai nanti rakyatnya tidak aman, negaranya tidak tentram ya. Kemudian lagi hambatan negara. Hambatan negara adalah suatu hal yang menghalangi upaya pemerintah dalam menjaga ketahanan nasional. Nah, hambatan ini juga bisa dari dalam, bisa dari luar negeri ya. Terus gangguan terhadap negara, yaitu usaha dari luar
yang bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Supaya lebih jelas, kita akan bersama-sama membacanya sebentar, ya. Dan nanti kita akan bersama-sama melihat video. Sudah cukup jelas ya tadi membacanya. Nah, kita akan sama-sama lihat videonya. Penyelesaian sengketa batas wilayah Blok Ambalat. Sengketa batas wilayah kasus Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia merefleksikan tentang bagaimana cara menyelesaikan konflik ini. Indonesia sudah pasti akan menggunakan pasal 47/1982 sebagai negara kepulauan dan dapat menarik garis di pulau terluarnya sebagai patokan untuk garis batas wilayah kedaulatannya. Sementara Malaysia kemungkinan besar akan menggunakan argumen peta 1979. Kedua, menetapkan wilayah yang disengketakan sebagai status quo dalam kurun waktu tertentu. Langkah ini sebagai tindak lanjut jika cara yang pertama gagal, sehingga diperlukan cooling down antar kedua belah pihak. Pada tahap ini, Blok Ambalat dimungkinkan sebagai tempat untuk melakukan eksplorasi, sehingga timbul rasa saling percaya kedua belah pihak, confidence building assurance. Pola ini pernah dijalankan Indonesia-Australia dalam mengelola Celah Timur. Namun demikian, kemungkinan besar Malaysia tidak akan menempuh langkah ini, sebab klaimnya terhadap Blok Ambalat menuai protes dari negara-negara lain seperti Singapura, Thailand, dan Filipina. Indonesia berpeluang besar menyadarkan Malaysia kalau selama ini klaim terhadap kepemilikan Blok Ambalat sesungguhnya salah. Kalian tadi menyaksikan beberapa dua video yang sudah saya putar, ya. Saya berharap ini nanti kalian bisa presentasi. Silakan kelompok gabung ke kelompoknya masing-masing. Yang kelompok PKN, monggo silakan. Kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Meja kursinya langsung diatur. Bahan itu sudah saya berikan seminggu yang lalu untuk dipelajari. Terus kemudian di paling belakang itu adalah diskusi. Setelah itu kemudian silakan presentasi, ya. Yuk mari silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sugiarto Adi Saputro, nomor absen 25. Saya perwakilan dari kelompok 3. Kami mendapat hasil diskusi, yaitu yang pertama, bagaimana cara-cara penyelesaian mengatasi blok ambalan. Cara-cara penyelesaian sengketa blok ambalan yang pertama yaitu dengan melakukan perundingan bilateral, yang artinya masing-masing negara menyampaikan argumentasinya terhadap wilayah yang dipersengketakan. Yang kedua, negosiasi. Negosiasi yang artinya kedua negara berdiskusi tentang hal-hal yang menjadi persoalan, kemudian memperoleh jalan keluar. Kemudian yang ketiga, mediasi. Mediasi yang artinya kedua negara mencari solusi untuk memperoleh kesepakatan yang ditemani oleh pihak ketiga sebagai mediator. Kemudian yang keempat, penyelidikan. Penyelidikan yang artinya melibatkan badan atau komisi yang didirikan secara khusus untuk terlibat aktif dalam pengumpulan bukti dan permasalahan yang dianggap menjadi pangkal sengketa. Kemudian yang kelima, jika cara-cara tersebut tidak efektif, maka masalah bisa diangkat ke pengadilan Mahkamah Agung Internasional. Kemudian yang kedua, bentuk dukungan pemerintah dalam menyikapi kasus sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Dukungan yang dapat berupa perilaku baik, menunjukkan sikap hormat, toleransi, kooperatif, dan patriotik. Kemudian yang ketiga, sikap cinta tanah air untuk mendukung pemerintah menyelesaikan konflik sengketa wilayah blok ambalan. Yang pertama yang perlu dilakukan yaitu melakukan dukungan secara langsung maupun tidak langsung, contohnya melalui media sosial dan media lainnya. Kemudian yang kedua, mentaati hukum dan berlaku. Yang ketiga, menjaga kerukunan dengan masyarakat perbatasan negara lain. Kemudian yang keempat, mendukung program-program pemerintah. Kemudian soal nomor 4, sikap tidak cinta tanah air atau sikap tidak mendukung pemerintah dalam menyelesaikan sengketa wilayah blok ambalan. Yang pertama yaitu melakukan demonstrasi terhadap pemerintah. Kemudian yang kedua, melanggar aturan atau hukum yang sudah berlaku. Kemudian yang ketiga, tidak cinta perilaku Yang ketiga yaitu tidak cinta produk dalam negeri. Yang keempat, tidak menjaga kerukunan dengan masyarakat perbatasan negara lain. Yang kelima yaitu merusak sumber daya alam. Karena semua kelompok sudah presentasi, kita akan bersama-sama refleksi. Silakan buka buku catatanmu, kamu tulis refleksimu di situ. Pelajaran yang kita bahas hari ini, kamu mendapatkan hal apa yang kamu dapatkan? Yang kedua, hal apa yang tidak kamu pahami? Sudah selesai ya menulis refleksinya. Pelajaran kita satu pertemuan ini yang mendapatkan kesimpulan tentang apa? Kita sebagai generasi muda harus cinta terhadap negara Indonesia dengan melakukan perbuatan yang tidak melanggar undang-undang. Contohnya rajin belajar, tidak membolos, tidak tidur di kelas, dan cinta tanah air. Kesimpulan yang dapat saya peroleh dari materi pembelajaran hari ini tentang sengketa wilayah blok ambalan yaitu yang pertama, saya mengetahui cara penyelesaian yang dilakukan untuk mengatasi sengketa wilayah blok ambalan. Kemudian yang kedua, dukungan pemerintah dalam menyikapi kasus sengketa batas wilayah.
Kemudian yang ketiga, saya mengetahui sikap cinta tanah air yang dapat kita lakukan untuk mendukung pemerintah dalam menyikapi kasus sengketa wilayah Blok Ambalan. Dapat kesimpulan apa? Berarti kita harus menjaga wilayah Indonesia dari segala ancaman. Jangan sampai negara Indonesia itu terpecah belah dan terancam, ya, entah dari negara lain atau entah dari dalam negeri, ya. Batas wilayah berarti harus bagaimana? Dijaga. Tuh, batas wilayah dijaga. Berarti supaya dijaga harus ada apa? Patroli. Tuh, patroli sering, ya. Cinta tanah air, tunjukkan kalau kamu adalah generasi muda yang berkualitas, ya. Generasi muda yang bisa dibanggakan oleh negara ini. Apa yang dapat kamu berikan untuk negara ini? Itu yang bisa kita renungkan bersama. Saya akhiri pembelajaran PPKN pada pagi hari ini. Silakan ketua kelas memimpin dalam doa. Doa mulai. Selesai. Dengan aplaus untuk pembelajaran hari ini, ya.